Halo teman-teman, kali ini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas kedua dari mata kuliah akuntansi biaya, program studi manajemen keuangan. Langsung saja kita masuk ke video presentasi. Oke, baik teman-teman, pada video presentasi kali ini saya akan mempresentasikan video mengenai konsep dasar akuntansi biaya. Nah, ini merupakan lanjutan dari tugas pertama yang merupakan konsep dasar akuntansi biaya juga. Nah, pada presentasi kali ini kita akan membahas yaitu yang pertama mengenai pengertian biaya dan beban, penggolongan biaya, metode penentuan biaya produksi, dan yang terakhir yaitu komponen biaya produksi. Dan kita masuk ke submateri yang pertama yaitu pengertian biaya. Nah, dalam arti luas, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau mungkin terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, terus yang berikut adalah dalam arti sempit, biaya merupakan bagian dari harga pokok yang dikorbankan dalam usaha untuk memperoleh penghasilan. Pengertian biaya juga dapat kita lihat dari menurut PSAK, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 16 revisi 2007. Biaya adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset yang dapat memperoleh atau konstruksi, atau jika dapat diterapkan jumlah yang diatribusikan ke aset pada saat pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu dalam PSK lain. Nah, dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa biaya adalah jumlah kas atau setara kas yang dikeluarkan dengan tujuan untuk mendapatkan suatu aset lain. Nah, dari pengertian biaya kita juga lihat pengertian beban. Menurut Standar Akuntansi Keuangan tahun 1999 halaman 12, beban adalah penurunan manfaat ekonomis selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian penanaman modal. Beban adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dikeluarkan dengan tujuan untuk memperoleh laba rugi. Nah, dari pengertian biaya dan beban, kita juga akan melihat perbedaan dari biaya dan beban. Yang pertama yaitu letak dalam laporan keuangan. Yaitu biaya digunakan dalam penyusunan neraca, biasanya berupa biaya yang belum terpakai dan dianggap mampu memberi manfaat sehingga dianggap aktiva. Sedangkan dalam laporan keuangan, beban akan masuk ke dalam laporan laba rugi sebagai pengeluaran yang telah terpakai dan tidak memberi manfaat di masa depan. Dan yang kedua dilihat dari periode akuntansi, di mana biaya memiliki periode akuntansi lebih dari 1 tahun karena dianggap sebagai pengeluaran modal, sedangkan beban memiliki periode akuntansi kurang dari 1 tahun karena diambil dari pengeluaran pendapatan. Yang kedua yaitu jumlah yang dikeluarkan. Karena diambil dari pengeluaran modal, akun biaya memiliki jumlah pengeluaran yang lebih besar, sedangkan akun beban yang diambil dari pengeluaran pendapatan memiliki jumlah pengeluaran yang relatif kecil. Terus yang keempat yaitu manfaat yang diperoleh. Nah, pada manfaat yang diperoleh ini, untuk klarifikasi biaya mengenai manfaat didapatkan adalah pendapatan, dan klarifikasi beban mengenai manfaat yang didapatkan adalah penggunaan sumber daya. Nah, sekarang kita masuk ke submateri yang kedua. Kita melihat mengenai penggolongan biaya. Penggolongan biaya itu dapat digolongkan yang pertama menurut objek pengeluaran, menurut fungsi, menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai, menurut perilaku, dan yang terakhir atas dasar jangka waktu manfaatnya. Kita lihat dulu yang pertama, penggolongan biaya menurut objek pengeluaran. Penggolongan biaya menurut objek
objek pengeluaran. Dalam cara penggolongan ini, nama objek pengeluaran merupakan dasar penggolongan biaya. Kita lihat sekarang yang kedua, yaitu biaya menurut fungsi. Yang pertama itu ada biaya produksi, yang merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap dijual. Nah, pada biaya produksi ini dibagi lagi dapat dikelompokkan lagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu biaya produksi. Nah, di sini ada pengertiannya, yaitu direct materials outsourced, material directly traceable to the good or service-based products. Yang artinya yaitu biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan mengolah bahan baku hingga menjadi barang jadi. Terus yang kedua itu direct labor atau biaya tenaga kerja langsung. Direct labor is labor that is directly traceable to the goods or service-based product. Yang artinya itu biaya tenaga kerja langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar para pekerja dan pegawai yang bekerja pada suatu perusahaan. Terus yang ketiga yaitu overhead, biaya overhead pabrik. Overhead is all product cost other than direct material and direct labor are lumped into one category. Yang artinya overhead adalah semua biaya produksi selain biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung yang dikelompokkan dalam satu kategori. Terus penggolongan biaya menurut fungsi yang kedua yaitu biaya pemasaran, yaitu merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran produk. Terus yang kedua biaya administrasi dan umum, merupakan biaya-biaya untuk mengkoordinasi kegiatan produksi dan pemasaran produk. Nah, terus penggolongan biaya yang berikutnya yaitu menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Nah, di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama, biaya langsung adalah biaya yang terjadi yang penyebab satu-satunya adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai. Jika sesuatu yang dibiayai tersebut tidak ada, maka biaya langsung ini tidak terjadi. Dengan demikian, biaya langsung akan mudah diidentifikasikan dengan sesuatu yang dibiayai. Terus yang kedua, biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Biaya tidak langsung dalam hubungan dengan produk disebut dengan istilah biaya produksi tidak langsung atau biaya overhead pabrik. Nah, terus yang berikut biaya menurut perilaku. Itu dibagi menjadi 4 ya teman-teman. Yang pertama, biaya variabel adalah biaya yang jumlah total berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Terus yang kedua, biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisaran volume kegiatan tertentu. Biaya semi variabel adalah biaya yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Terus yang terakhir adalah biaya semi fix, adalah biaya yang tetap untuk tingkat volume yang kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada volume produksi tertentu. Nah, kita masuk lagi yang berikutnya, penggolongan biaya atas dasar jangka waktu manfaat. Itu dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama, pengeluaran modal adalah biaya yang mempunyai manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Nah, pengeluaran ini dapat saat terjadinya dibebankan sebagai pos aktiva dan dibebankan dalam tahun-tahun yang menikmati manfaatnya dengan cara didepresiasi, diamortisasi, atau didepresi. Terus yang kedua adalah penggolongan pendapatan adalah biaya yang hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke submateri berikutnya yaitu metode penentuan biaya produksi. Nah, ini beberapa penetapan harga jual produksi menggunakan biaya produksi sebagai dasar dalam menghitung harga yang dibebankan kepada konsumen dengan pendekatan full costing dan variable costing. Metode full costing maupun variable costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi per
Perbedaan pokok yang ada di antara kedua metode tersebut adalah terletak pada perlakuan terhadap biaya produksi yang berperilaku tetap. Adanya perbedaan perlakuan terhadap biaya produksi tetap ini akan mempunyai akibat pada perhitungan harga pokok produksi dan penyajian laporan laba rugi. Nah, berikut ini adalah penjelasan dari kedua metode tersebut ya. Yang pertama yaitu variable cost. Variable cost adalah metode penentuan harga pokok yang hanya membebankan biaya-biaya produksi yang bersifat variabel saja ke dalam harga pokok produksi, sedangkan untuk biaya produksi tetap dianggap sebagai period cost. Harga pokok produksi menurut variable costing ini terdiri dari teman-teman. Nah, di sini kita lihat yang pertama biaya bahan baku, terus ada biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik variabel. Nah, ketika ketiga bahan-bahan ini dijumlahkan maka akan menghasilkan biaya produksi. Nah, itu ada pada variable costing. Dalam metode variable costing ini, biaya overhead pabrik tidak tetap diperlakukan sebagai periodic cost dan bukan sebagai unsur harga pokok produksi, sehingga biaya overhead pabrik tetap dibebankan sebagai biaya dalam periode tertentunya. Dengan demikian, biaya overhead pabrik tetap di dalam metode variable costing tidak melekat pada persediaan produk yang belum laku dijual, tetapi dianggap sebagai biaya dalam periode terjadi. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ya teman-teman. Di sini cuma ada biaya overhead pabrik variabel, sedangkan biaya overhead pabrik tetap itu tidak ada. Kita masuk ke berikutnya yaitu metode full costing. Full costing adalah metode penentuan harga pokok produksi yang seluruh biaya produksi, baik yang berperilaku tetap maupun variabel, dibebankan kepada produk, sehingga tidak membedakan antara biaya produksi variabel dan biaya produksi tetap. Harga pokok produk-produk menurut metode full costing terdiri dari, kita lihat di sini yang pertama yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik tetap. Sehingga ketika dari keempat biaya ini dijumlahkan akan menghasilkan biaya produksi. Nah, jadi metode full costing dan metode variable costing akan mempunyai perbedaan pada biaya overhead pabrik tetapnya. Pada variable costing itu dia tidak memiliki biaya overhead pabrik tetap, sedangkan pada full costing itu dia ada. Nah, menggunakan metode full costing itu lebih tinggi harga jual dibandingkan dengan menggunakan metode variable costing. Nah, sudah jelas ya teman-teman. Dari penjelasan di atas mengenai pengendalian biaya pada harga pokok produksi ada dua metode, yaitu full costing dan variable costing. Metode full costing memperhitungkan semua beban, biaya tetap maupun biaya variabel. Sedangkan metode variable costing hanya memperhitungkan biaya variabel saja. Jadi dengan metode full costing perhitungan biayanya lebih lengkap dan mempunyai nilai jual lebih tinggi dibandingkan dengan metode variable costing. Nah, ini ya teman-teman. Sekarang kita lihat di biaya produksi. Biaya produksi ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama prime cost. Kita tahu biaya utama. Ini prime cost is the sum of direct material cost and direct labor cost. Artinya biaya utama adalah biaya jumlah bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Terus yang kedua yaitu biaya konversi. Conversion cost is the sum of direct labor cost and overhead cost. It is the cost of resources that transform raw materials in production from one physical state to another. Nah, ini artinya biaya konversi adalah penjumlahan dari biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead. Ini adalah biaya sumber daya yang mengubah bahan mentah dalam produksi dari satu keadaan fisik ke keadaan fisik lainnya. Terus yang terakhir
yaitu untuk perusahaan manufaktur ya. For a manufacturing firm, conversion cost can be interpreted as the cost of converting raw materials to a final product. Nah, ini artinya yaitu untuk perusahaan manufaktur, biaya konversi dapat diartikan sebagai biaya untuk mengubah bahan mentah menjadi produk akhir. Nah, kita lihat persamaan biaya produksi. Nah, lihat. Yang pertama yaitu biaya utama. Pada biaya utama ini kita bisa mendapatkannya dari biaya bahan baku langsung ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung. Terus ini juga ada BOP, yaitu biaya operasional pabrik, biaya overhead pabrik. Nah, pada biaya overhead pabrik ini kita bisa dapatkan dari biaya bahan baku tidak langsung ditambah dengan biaya tenaga kerja tidak langsung ditambah dengan biaya tenaga kerja lainnya. Sedangkan pada biaya manufaktur itu kita bisa dapatkan dari biaya utama ditambah dengan biaya overhead pabrik. Terus yang berikut ada biaya komersial yang didapatkan dari beban pemasaran ditambah beban administrasi. Nah, setelah itu total biaya operasi itu didapatkan dari biaya manufaktur ditambah dengan biaya komersial. Sedangkan untuk kita mengetahui biaya per unit itu kita bisa dari total biaya manufaktur itu dibagi dengan jumlah produksi per unit. Nah, sekarang kita melihat komponen biaya produksi. Pada komponen biaya produksi itu kita dapat melihat 5 komponen biaya produksi yang paling umum digunakan oleh perusahaan, meliputi ada biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, biaya marginal, dan biaya tetap. Lihat dulu yang di biaya tetap, fixed cost. Yaitu biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dan sifatnya tidak bergantung pada perubahan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan. Terus yang kedua adalah variable cost atau biaya variabel. Itu adalah biaya yang tergantung pada hasil produksi dan jumlah produksi dan output meningkat, maka biaya variabel juga akan meningkat. Begitupun sebaliknya, ketika jumlah produksi dan output lebih sedikit, biaya variabel akan meningkat. Terus yang kedua yaitu biaya rata-rata, average cost. Biaya rata-rata adalah seluruh biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi yang dibagi dengan perolehan output. Jadi biaya ini mengukur jumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi setiap unit produk atau output, sehingga sering disebut juga sebagai biaya unit atau average total cost. Terus yang berikut yaitu marginal cost. Nah, marginal cost juga termasuk dalam komponen biaya produksi yang umum digunakan oleh perusahaan. Biaya ini merupakan biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh pihak perusahaan untuk membuat setiap unit tambahan dari usaha yang dihasilkan. Sehingga secara sederhana ya teman-teman, biaya marginal adalah perubahan total produksi yang berasal dari penambahan unit produksi. Biaya marginal merupakan hal yang sangat penting yang harus diputuskan oleh manajemen karena berkaitan dengan pengalokasian sumber daya dalam proses produksi. Terus yang berikut adalah biaya total cost. Itu adalah keseluruhan biaya tetap yang harus dilakukan untuk memproduksi suatu barang dalam periode tertentu, di mana maksud dari periode tertentu tersebut adalah serangkaian proses dari mulai beli bahan baku, mengolahnya, hingga mendistribusikan barang intinya kepada konsumen. Pada biaya total ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan perbandingan mengevaluasi kedudukan produk dalam pasar. Apabila dalam peninjauan tersebut ditemukan bahwa biaya total dapat murah dibandingkan kompetitor, maka harga produk bisa disesuaikan agar bisa bersaing dan bertahan di dalam pasar. Perbandingan tersebut bisa dijadikan sebagai acuan apakah perusahaan perlu meningkatkan penjualan guna meningkatkan keuntungan. Begitupun ketika biaya total digunakan sebagai indikator kinerja perusahaan.
Nah, oke baik teman-teman, cukup dulu untuk video presentasi kali ini, dan saya juga sudah menjelaskan dari keempat sumber materi tadi. Semoga teman-teman semua bisa paham ya. Dan saya juga mempunyai kata-kata untuk teman-teman semua yang di sini, yaitu your future is determined by what you start today. Yaitu artinya masa depanmu ditentukan oleh apa yang kamu lakukan pada hari ini. Jadi tetap semangat ya teman-teman, supaya kita semua bisa meraih apa yang kita inginkan. Sampai jumpa.